Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita. Hari ini Selasa, puasa, nggak ada kopi. Makanya ngomongnya pelan-pelan. Takut cepet-cepet ngomong nanti ngelah, nggak ada kopinya, repot. Aku telah janji kemarin menjelaskan pada kalian tentang kafir, ya, terkait dengan video yang sudah lalu, yaitu non-muslim itu membingungkan, ya, karena Allah sudah kasih istilahan, terminologi, ya, kafir kok diganti non-muslim meneh kok ono gitu. Kalau Allah sudah kasih itu ya sudah, nggak usah berkreasi yang banyak macam, justru membingungkan. Oke. Aku kemarin itu sudah bilang sama kalian semua, ya, iman kafir itu masih koma, belum titik, ya. Orang iman selamat belum tentu. Yang diimani apa? Orang kafir celaka belum tentu. Yang dikafiri itu apa? Gitu, ya. Jadi pada hakikatnya semua orang itu iman, semua orang itu kafir. Ketika dia iman terhadap sesuatu, maka dia secara otomatis akan kafir terhadap sesuatu. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia kafir terhadap sesuatu, maka dia akan iman terhadap sesuatu. Iman dan kafir ini bertolak belakang, nggak bisa ketemu, barat timur. Ya, oke. Jadi kalau kita itu disebut kafir itu enggak masalah, gitu loh. Orang-orang lain itu sebetulnya juga kalau dibilang kafir itu enggak masalah. Jangan terus kau sakit hati. Ya. Yang jadi masalah kita tidak memberikan edukasi yang benar tentang pemahaman-pemahaman diksi-diksi teologis ini. Jadi masalah. Seandainya diberikan pemahaman yang benar kepada publik, kafir ya tetap kafir, tidak perlu diganti oleh sebuah kata baru yang itu hybrid non-muslim itu, gitu, ya. Yang jadi masalah itu ketika kita satu keluarga besar yang sama, lalu anggota keluarga kita itu menyebut kita kafir. Nah, itu yang bermasalah. Contohnya begini yang dimaksud satu keluarga besar. Aku kan Islam nih, ya. Kalau aku sesama saudaraku yang Islam disebut kafir, nah itu bermasalah. Artinya kita perlu duduk bersama dulu, perlu dijadikan masalah, gitu loh. Tetapi kalau orang, ya, di luar Islam mengatakan aku kafir, alhamdulillah, ya memang aku kafir, gitu loh. Kita kemarin sudah bahas tentang iman, ya, karena imanku itu Islam. Artinya ketika aku beriman pada Islam, maka aku kan kafir terhadap semua ajaran yang di luar Islam. Itu otomatis. Seperti aku bilang tadi, kalau kita iman terhadap sesuatu, maka kita akan menjadi kafir terhadap sesuatu. Gitu, ya. Ini nggak apa-apa kalau kita dibilang kafir sama orang di luar Islam. Tidak apa-apa dan memang kita kafir. Memang harus begitu. Yang jadi masalah kalau kita Islam dibilang kafir sama orang yang juga mengaku Islam. Nah, itu baru menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan. Cuman kan begini. Kata-kata kafir itu juga di dalam terminologi-terminologi Islam itu lihat konteksnya, dia sedang berbicara apa. Dia ada kelas-kelas tersendiri juga, gitu ya. Orang keluar dari Islam, murtad tuh, itu kafir. Ya.
Tetapi jangan lupa, orang satu kali saja meninggalkan sholat 5 atau 5 sholat itu jatuhnya teori hukum fikih mengatakan kafir juga. Misalkan kamu dengan sengaja ketawa-ketawa, senyum-senyum di warung kopi terus lupa duhur dan kamu sengaja tidak sholat duhur. Dengan kesadaranmu yang sesadar-sadarnya tanpa halangan, tanpa rintangan yang menurut hukum fikih boleh, sehingga kamu untuk tidak melaksanakan sholat duhur, tetapi kamu meninggalkan sholat duhur, padahal seharusnya kamu bisa, itu jatuhnya juga sudah kafir. Tentu kafir yang meninggalkan sholat dengan kafir yang keluar dari Islam tentu beda, gitu loh ya. Nah, sekarang seperti janjiku kemarin, ada satu doa di mana kita umat Islam ini minta dikafirkan, ya, supaya kamu tahu gitu. Jadi judul kajian kita kali ini, kafirkanlah kami. Kafirkanlah kami. Ini doa kita ini. Kafirkanlah kami. Ya. Memang sih kata kafir itu punya banyak arti, menutup, menolak, mengingkari, tergantung diksinya yang mana. Ya ampun, habis. Ya, tergantung nanti diksinya yang mana. Ini judul kita. Kafirkanlah kami. Sekarang kamu buka ya Quran surat Ali Imran. Ini surat 3, betul ya? 3 ayatnya, loh nggak pakai kacamata, 9 sama 2 hampir mirip. 193 ya. Kamu buka di tempatmu juga, buka supaya kamu buka. Wah, ini casnya habis, aku baca agak sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku bacakan ya. Ayo kita perhatikan bagus-bagus, baik-baik ini ayat. Robbana inna sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna robbana faghfir lana junubana wa, perhatikan, kafir anna sayi atina wa tawafana ma'al abror. Itu ya. Oke, aku tadi sudah kasihkan stressing pada kata kafir. Artinya di original teksnya ini ada kata kafir. Oke. Sekarang kita lihat terjemahan depan. Gini. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Begitu. Ya, yang jadi masalah apa? Aku jelaskan. Alhamdulillah Gusti Allah memberikan inspirasi aku, jelasno ini gitu, seolah-olah menyuruh aku jelasno ini gitu, supaya jelas ya. Kata iman kemarin sudah aku jelaskan ya, arti iman ya. Kata iman di sini ya
Di sini di Arabiunnya ini, di sini dia tidak terjemahkan, tetap iman. Ya. Oke, seperti ini. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menaruh kepada iman. Nah, imannya tidak diterjemahkan, tulis karena sudah menjadi bahasa Indonesia serapan, ya. Oke. Sekarang di sini juga ada kata kafir. Ya, kafir, wa kafirana. Masalahnya di sini kata kafir dia diterjemahkan tidak seperti iman. Gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Aku akan memposisikan iman dan kafir dalam suatu bahasan di atas meja yang sama, gitu loh. Seharusnya kalau iman di sini tidak diterjemahkan, ditulis iman saja, maka kafirnya juga jangan diterjemahkan, tulis kafir saja, gitu loh. Jadi menjadi begini, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kafirkanlah. Gitu seharusnya. Ini enggak, dia diterjemahkan menjadi hapuskanlah. Sekarang kafir itu apa bisa diterjemahkan hapus ya? Kafir itu setauku itu menolak, menutup, mengingkari gitu loh. Bukan menghapus. Tapi karena apa? Ini konsepnya si penerjemah ini dosa dan pahala. Ketika mau menerjemahkan ini dia sudah punya konsep dalam alur pemikirannya dosa dan pahala. Jadi dia akan berbicara dosa dan padahal teks ini dia tidak sekedar berbicara dosa dan pahala, tapi dia berbicara ajaran. Ajaran Gusti Allah Agung dan ajaran yang tidak berasal dari Gusti Allah Agung, begitu. Ya. Maka ini kalau kafirnya tidak diterjemahkan seperti tadi itu, aku ulangi lagi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kafirkanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Begitu. Jadi kita minta dikafirkan. Minta dikafirkan dari apa? Dari kesalahan-kesalahan kita. Gitu loh. Cuma di sini dia menjadi hapuskan, tidak. Ya. Coba sekarang kita lihat kalau ini yang terjemahan yang per ayat ya. 193 ini ya. Robbana inna sami'na munadiya yunadi ya lil imani ya an aminu birabbikum ya. Birabbikum fa amana ya Rabbana faghfir lana ya zunubana. Nah, ini ketemu dia. Wa kafir dan hapuskanlah. Nih, ketemu dia katanya nih. Wa kafir, kamu lihat di Al-Qur'an ada. Wa kafir ana. Di sini wa kafir itu dihapuskan, diterjemahkan dan hapuskanlah. Seharusnya kalau nggak usah diterjemahkan karena imannya juga nggak diterjemahkan. Kalau imannya diterjemahkan, kafirnya juga diterjemahkan. Gitu loh seharusnya. Nah, di sini yang jadi masalah, imannya tidak diterjemahkan, kafirnya diterjemahkan dan terjemahannya salah menjadi hapuskanlah. Padahal enggak. Tutupkanlah. Ingkarkanlah. Ya. Kami ya dari sayatina itu keburukan, kejelekan kami. Jadi ini gini loh, ini doa orang yang selama ini dia jalan hidupnya salah, tidak mengikuti ajaran Allah. Kemudian berdasarkan ayat atas tadi, dia berdoa semoga kita dikafirkan semoga bukan kita ya, kami ya. Semoga dirinya itu dikafirkan dari kesalahan-kesalahannya itu, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Itu loh.
Dan ini pun dia pakai kata Tuhan ya. Pakai kata Tuhan, Robbana. Nanti aku jelaskan tentang Allah atau Allah itu seri 1, nanti seri 2 aku jelaskan tentang nama-nama yang kita agungkan itu ya. Nanti seri 2 aku jelaskan. Begini, Robbana itu sebenarnya lebih tepat begini loh. Pembimbing hidup kami. Jadi kita itu hidup dalam bimbingan Allah. Karena kita hidup dalam bimbingan Allah, maka hiduplah kita dalam aturan Allah, gitu loh ya. Ya, sesungguhnya kami mendengar ya orang-orang yang menyeru kepada iman. Nah, kan nggak diterjemahkan ya, iman ya, nggak diterjemahkan pandangan dan sikap hidup ya, iman. Berimanlah kamu. Kalau ini diterjemahkan, berpandangan dan bersikap hiduplah kamu dengan ajaran pembimbingmu. Begitu. Kalau ini mau diterjemahkan, iman ini mau diterjemahkan, Robbakum itu pembimbing kehidupanmu. Ya. Fa amana, maka kami pun beriman. Ya. Beriman terhadap ajaran itu. Ya Tuhan kami, ya pembimbing hidup kami, ampunilah. Ya. Dosa-dosa kami. Ya, di sini begitu ya. Dan kafirkanlah. Karena imannya tidak diterjemahkan. Tapi kalau imannya diterjemahkan, dan kafirkanlah, dan tutupilah, dan ingkarkanlah, dan jauhkanlah. Gitu ya. Bisa begitu. Bukan hapuskanlah kami dari kesalahan, keburukan, kejelekan kami. Artinya kita ini dulu sudah pernah melakukan kesalahan, tidak mengikuti ajaran Allah. Maka kita minta ditutupi dari kesalahan itu, semoga kita tidak mengulangi lagi, gitu loh. Ya. Dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Gitu. Tapi dari segala ini yang aku mau sampaikan begini loh. Oke deh. Kita nanti akan panjang berdebat tentang terjemahan, karena satu diksi itu ya bisa diterjemahkan menjadi beberapa kata. Oke, aku itu ya, tidak aku ingkari. Tapi sesuatu yang harus kamu pahami juga, bahwa di original teksnya itu ada kata kafir. Ini loh. Ada di sini itu ada diksi kafir. Ini nggak bisa kamu ingkari. Ya. Soal kafir itu mau diterjemahkan apa? Oke lah, oke. Kalau setahuku sih kafir itu nggak bisa diterjemahkan menghapus ya. Kafir itu menutup, mengingkari, menolak, tidak menyetujui, nah itu kafir. Ya. Tapi oke lah, terjemahannya kita bisa beda-beda ya. Sekarang nggak usah kita terjemahkan, tetap aja dia seperti iman, tetap iman, nggak usah diterjemahkan pandangan tutup. Kafir tetap kafir. Nah, di dalam surat ini itu ada perintah kita berdoa supaya kita menjadi kafir. Tuh, yang ini yang tidak bisa kamu bantah dan tidak bisa aku bantah karena ini tekstual. Di dalam original teksnya itu ada, kita minta supaya kita dikafirkan. Masalahnya dikafirkan dari apa? Dari kejelekan, saitana. Apa tadi itu? Sebentar. Sayatina. Kalau baca cepat seperti sayatan ya. Sayatina. Bisa kejelekan, bisa keburukan, bisa keblangsakan. Kalau orang Betawi bilang, oh keblangsak lu, keblangsak, macam-macam lah ya, dan lain-lain. Bisa nampak ini Le? Bisa nampak. Nah ini yang aku bilang tadi. Orang kafir itu pasti titik, tinggal dia kafir terhadap apa? Lah kita kafir terhadap ini. Bahkan kita minta dikafirkan. Yang namanya kejelekan, yang namanya keburukan, yang namanya keblangsakan.
Dan semua kejelekan, keburukan, kebelangsakan itu bila kita tidak hidup berdasarkan ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Kita harus berquran, Al-Quran menurut sunnah Rasul. Nih yang aku jelaskan video kemarin. Oke, jadi aku sudah jelaskan bahwa kita pun berdoa minta dikafirkan. Nih. Oke, itu penjelasan dari aku. Jadi kalau ini kita sampaikan kepada orang-orang yang kafir-kafir itu kan mereka juga nggak marah jadinya disebut kafir. Kami juga minta dikafirkan Pak, gitu. Ini suratnya gitu. Masalahnya sudah terlanjur kacau. Pemahaman orang tentang kafir itu sudah kacau balau sehingga dikirain itu ejekan. Enggak. Itu sebutan. Masalah orang merasa diejek atau tidak kan itu ya urusanmu sendiri-sendiri gitu. Tapi pada dasarnya itu sebutan untuk pembeda. Ada iman berarti harus ada kafir. Ada kafir otomatis ada iman, begitu loh. Oke ya, makasih penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Anda setuju pakai, nggak setuju nggak usah pakai. Ada masalah. Yang jelas tugasku telah menyampaikan bahwa ayo kita berdoa minta dikafirkan berdasarkan Quran surat Ali Imran surat 3 193. Masalahnya kalian harus tahu dikafirkan dari apa? Dikafirkan dari ajaran-ajaran selain ajaran Allah yang itu membawa kejelekan, keburukan, kebelangsakan agar hidup kita selamat. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.